Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bunda Anissa Agustina. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan menerangkan program linear pada matematika wajib kelas 11. Di pertemuan ini, Bunda akan lebih fokus menerangkan mengenai model matematika. Ya, sebenarnya apa sih program linear itu? Nah, program linear ini merupakan program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Jadi di kelas 10 kalian sudah belajar kan mengenai pertidaksamaan. Nah, sekarang akan kita gunakan lagi nih pelajaran di kelas 10 di materi program linear ini. Jadi Bunda harap diingat-ingat lagi ya pelajaran di kelas 10 mengenai pertidaksamaan linear. Oke, selanjutnya program linear ini dipakai untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa sih kita harus belajar program linear ini? Yang pertama, program linear digunakan untuk menentukan laba dan rugi pada kegiatan jual beli. Jadi kalau kalian mau jadi entrepreneur atau businessman, kalian bisa menentukan nih berapa persen laba yang bisa dihitung, kemudian berapa produksi minimum agar mendapatkan keuntungan. Kalau misalnya rugi, berapa produksi minimum juga nanti akan dibahas di sini. Selanjutnya, untuk kalian yang tertarik di bidang militer, program linear juga dipakai untuk perencanaan militer. Selanjutnya juga dipakai untuk kegiatan perencanaan industri apapun ya. Jadi inilah salah satunya dari sekian banyak aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Oke, program linear ini untuk menyelesaikan permasalahannya ada 4 tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, setelah kita telah menentukan model matematika, kita menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Makanya tadi di awal Bunda bilang pelajaran kelas 10 mengenai pertidaksamaan linear dipakai lagi di bab program linear ini. Jadi diingat-ingat lagi materi kelas 10. Selanjutnya setelah kita menentukan penyelesaian, nah kita menentukan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan linear itu. Yang terakhir adalah menentukan nilai optimum. Secara umum, program linear terdiri dari 2, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Apa sih fungsi kendala dan fungsi objektif ini? Fungsi kendala merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi dari sebuah permasalahan. Kemudian, fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, maksudnya dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, dari 2 ini, fungsi kendala dan fungsi objektif diterjemahkan dalam suatu yang disebut model matematika. Jadi sebenarnya model matematika itu apa? Model matematika merupakan suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana contoh soal dalam membuat model matematika dalam suatu bentuk persoalan. Contoh 1, terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Pertama,
X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Yang kedua, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Dan yang ketiga, jumlah 3Y dan 2X kurang dari 12. Bagaimana menjawabnya dan kita menuliskan permasalahan ini dalam bentuk model matematika? Coba kita lihat. Yang pertama, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Tulisnya gini ya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk yang kedua, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Tidak boleh melebihi berarti kurang dari ya. Melebihi 6 berarti pakai sama dengan di bawahnya. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Yang ketiga, jumlah 3Y dan 2X kurang dari 12. 12-nya masuk nggak? Enggak. Bagaimana penulisannya? 2X tambah Y kurang dari 12. Bisa ya menuliskan permasalahan ini ke dalam bentuk model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jadi tadi di awal Bunda menerangkan bagaimana menyelesaikan program linear. Yang pertama tadi kan kita menentukan model matematika. Nah, ini yang disebut model matematika. Ditulis dalam bentuk pertidaksamaan linear. Yang aspek nomor 2. Yang ketiga selanjutnya kita menentukan himpunan daerah himpunan penyelesaian. Untuk 2X plus Y kurang dari 6, kita masukkan nih. Jika X sama dengan 0, substitusi ke dalam sana. Maka 2 dikali 0 tambah Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 ya. Maka kita peroleh Y sama dengan 6. Jadi titiknya untuk X-nya 0, Y-nya 6. Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan, jika Y sama dengan 0, maka substitusi lagi ke dalam sana. Kita peroleh 2X tambah 0 sama dengan 6. Maka selanjutnya 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 bagi 2, 3. Jadi kalau Y-nya 0, titiknya 3,0. 3 untuk X dan Y-nya 0. Gitu. Untuk 2X tambah 3Y kurang dari 12. Jika X-nya 0, substitusi lagi ke sana. 2X, 2 dikali 0, tambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Jadi titiknya sekarang untuk X-nya 0, 0,4. Ya, yang terakhir, untuk 2X plus 3Y kurang dari 12, jika Y sama dengan 0, substitusi lagi ke sana, kita peroleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12, X sama dengan 12 dibagi 2, X sama dengan 6. Maka titiknya 6,0. Selanjutnya, bagaimana yang terakhir? Kita plot ini semua. Setelah kita menentukan titik-titik dari pertidaksamaan linear tadi, kita plotting titik-titik tersebut. Tadi yang pertama kita punya 3,0 dan 0,6 dari untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua titiknya 6,0 dan 0,4. Jadi titik-titik ini kita plotting pada koordinat kartesius. Lihat yang pertama, 3,0 dan 0,6. Berarti garisnya gimana? Ini ya. 3,0, 0,6, tarik garis. Itu 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau kurang dari daerahnya yang ini ya. Ini daerah kurang dari. Di sana daerah lebih dari. Tapi karena ini kurang dari berarti daerah yang kita pakai nanti yang ini. Gitu. Yang kedua, 2X plus 3Y kurang dari 12. Kita plotting lagi titiknya 6,0 dan 0,4. Ini ya. Kurang dari 12 berarti sama daerahnya yang bawah ini kan. Yang atas tidak kita pakai karena yang atas untuk daerah lebih dari. Dari 2 tadi irisannya yang mana nih? Nah, kita peroleh yang ini. Ya, ini. Kemudian itu yang memenuhi irisan 2 garis ini adalah daerah ini. Ini yang disebut dengan himpunan daerah penyelesaian. Gitu, berarti nah, seperti itu daerah penyelesaiannya.
Bisa ya? Selanjutnya kita menentukan model matematika dari suatu soal cerita yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Contoh 2. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model A dan model B. Model A memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Model B memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model A adalah Rp20.000 dan model B Rp15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapat laba maksimum. Bagaimana menjawabnya? Yuk, kita sama-sama ya. Kita misalkan dulu nih, model A itu X dan model B itu Y. Kita masukkan jenis pakaian. Tadi model A itu kan ada kain polos sama kain bergaris. Lihat di sana, model A memerlukan 1 meter kain polos. Tulis di sini 1 meter. Dan 3 meter kain bergaris. Tulis di sini 3 meter. Labanya berapa? 20.000. Tulis di sana. Itu model A. Kemudian model B, dia memerlukan 2 meter kain polos. Masukin ke sini 2 meter. 1 meter kain bergaris, masukin ke sana. Labanya berapa model B? 15.000. Dari total tadi persediaannya ada berapa nih kain polos katanya di awal? Dia punya 20 meter. Tulis di bawah. Kemudian 45 meter. Nah, ini tabel ini untuk membantu kita dalam menuliskan nanti bentuk pertidaksamaan linear untuk model matematikanya. Gitu. Dari tabel yang sudah kita isi bersama-sama tadi, kita tulis model matematikanya. Bagaimana menuliskan ini ke dalam bentuk pertidaksamaan linear? Lihat, ada yang disebut fungsi kendala. Lihat di sini, X tambah 2Y kurang dari 20. Dapat dari mana? Dari ini nih. X kali 1, X ya. Y kali 2, 2Y kurang dari sama dengan 20. Kenapa kurang dari sama dengan? Kan katanya persediaannya cuma 20 meter, berarti nggak boleh lebih dari 20 meter. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari sini. Berarti 3 kali X, 3X, 1 kali Y. 3X tambah Y kurang dari 45. Karena tadi persediaan kain bergaris cuma 45 meter kan, makanya kurang dari sama dengan. Kemudian X lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena nggak ada kan nilai kain negatif. Dan Y lebih dari 0. Ini yang disebut fungsi kendala. Kemudian yang kedua ada yang disebut fungsi objektif. Apa sih fungsi objektif? Ini berkaitan sama laba. Ini lihat di sini. 20.000 X tambah 15.000 Y. Sampai di sini disebut model matematika.